warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5. Panggil dulu Indah Suci. Indah Suci nggak ada? Feni? Ada, Bu. Mana suaranya Feni? Ya, ada, Bu. Feni suaranya nggak kedengeran. Ada, Bu. Indah Suci ada, Feni ada. Ide mana Ide Lesari? Mana orangnya? Hadir, Bu. Abdul Aziz. Hadir, Bu. Nggak ada. Carolina. Mana orangnya? Rohman Abdul Aziz, itu ada. Mana Carolina? Hadir, Bu. Leni. Mana Hadir, Gelap? Bu. Mana Carolina? Lagi di mana itu? Lagi di jalan atau lagi ke pasar? Ega, Puspita. Ega, mana Ega? Hadir, Bu. Anissa Nabila. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Ega Maharani. Hadir, Bu. Preti. Nggak Hadir, ada. Bu. Oh, Hadir. itu ada. Mana Gelap? Graciela. Hadir, Bu. Titania. Oktanza. Hadir, Bu. Ismiralda. Desti. Jessica. Mana suaranya Desti? Gambarnya aja. Sari. Hadir, Bu. Nah, slow motion Sari ini. Dias. Hadir, Bu. Tria. Nggak ada, Tria. Oke. Tuh orangnya. Pastikan daftar hadir itu hanya bisa di saat tidak hadir dipanggil itu 4 kali. Lebih dari itu maka tidak akan bisa dapat nilai A. Itu aja. Masih boleh ujian, Ibu kasih ujian. Tapi tidak akan bisa dapat nilai A walaupun semuanya 100. Ya? Hati. Dan akan Ibu ubah di e-learning kalau sudah diklik hadir. Oke. Kita lanjutkan materi hari ini, pertemuan 10. Jadi mohon maaf, jadi Ibu tadi berhalangan, ada rapat senat diikut sertakan, dan alot begitu ternyata rapat senat itu Ibu juga baru tahu gitu. Jadi kalau sudah namanya rapat itu alot sekali gitu, walaupun semuanya udah tua-tua. Oke, masuk ke pertemuan ke-10 ini, materi kita adalah tentang branch and cut. Sorry ya, sebentar. Branch and cut, Ibu. Nih. Jadi pendekatan branch and cut. Di sini ada sejarahnya dikit. Sejak perkembangan branch and bound, kemudian cutting plane, dan teoritis group, ya pendekatan teoritis grup, ya kan yang sebelumnya kita pelajari. Progres di dalam metode penyelesaian IP skala besar atau masalah MIP, Mixed Integer Programming, itu sangat terbatas. Kemudian di pertengahan tahun 80 ada solusi baru, namanya branch and cut, yang menandai batas
kekuatan dari algoritma solusi MIP. Pendekatan ini dan variasinya digabung dengan kemajuan dalam teknik modeling, teknik preprocessing, software LP, hardware komputer, itu menjadikan solusi masalah MIP skala besar itu mungkin. Seperti sekarang ini, kekuatan solusinya sudah beranjak dari menyelesaikan masalah sampai 1.000 variabel integer ya nih di awal tahun 80 dengan menyelesaikan ribuan variabel integer ya. Dan bahkan banyak instance ya. Example itu dengan memiliki 01 variabelnya sebanyak jutaan. Di bagian ini tujuannya adalah mengalamatkan 4 dari 5 faktor utama yang berkontribusi pada kemajuan dalam MIP, yaitu teknik modelingnya, teknik pre-processingnya, algoritma solusinya, dan software komersialnya. Hanya hardware komputer yang di luar skop kita, karena kita tidak akan belajar hardware-nya, gitu kan. Modeling, transportasi, teknik preprocessing sudah dibahas di bab 2 sampai bab 4. Bab ini akan menjelaskan algoritma solusi yang dinamakan branch and cut. Porsi substansial dari diskusi akan berfokus pada generasi cut yang valid yang mampu menyelesaikan masalah MIP umum dan MIP khusus secara efisien. Branch and cut merupakan fitur dari software komersial MIP yang dibahas di bab 15 sebenarnya ada. Nggak tahu kita sampai nggak ke bab 15. Nggak, kalau melihat itu Ibu cuma sampai 14.3. Jadi mungkin siapa yang tertarik lebih dalam, buku ini sangat baik sekali untuk paling tidak mencerahkan atau biar punya landasan teori mengenai integer programming dan juga pengetahuan mengenai teknik solusi integer programming ataupun mempelajari secara lebih mendalam masalah-masalah yang berhubungan dengan integer programming. Ya. Kita lihat di sini konsep dasar. Branch and cut itu bisa dipandang sebagai generalisasinya dari metode branch and bound. Pada dasarnya dibentuknya sama seperti metode branch and bound, tapi ada tambahan cut. Kalau di branch and bound kan branching, bounding gitu aja. Tapi kalau di branch and cut kita memperkenalkan cut. Ya. Jadi bisa memotong solusi itu lebih cepat gitu. Jadi cut tambahan dibentuk, additional cut-nya dibentuk dan diimpus, diberikan atau ditambahkan pada setiap node di pohon branch and bound-nya. Bentuknya tetap branch and bound juga gitu. Pohon penelusurannya. Sebelum di pruning atau di fatom, di cut gitu ya untuk dikatakan apa namanya sudah terpenuhi ataupun bisa juga dikatakan tidak terpenuhi invisible ya. Jadi pruning itu bisa invisible, bisa optimal gitu kan. Dan proses branching, pencabangan. Meskipun kedua metode tadi menyelesaikan sebarisan masalah relaksasi LP di beragam node, filosofi solusinya berbeda. Jadi branch and bound dan branch and cut itu berbeda. Walaupun sama-sama menyelesaikan dari barisan LP relaksasi. Kalau branch and bound itu mengaplikasikan dua batas sederhana yang memotong pada setiap node dan mengambil keuntungan dari reoptimasi yang cepat dari LP pada setiap node. Kalau filosofinya branch and cut itu melakukan kerja sebanyak mungkin yang diperlukan untuk mendapatkan batas yang tight, yang kencang di setiap node sebelum di pruning dan di branching. Jadi sebelum dipotong dan di branch cabangkan. Kerja dari setiap node bisa termasuk membentuk cut yang kuat,
bisa mengimprove atau memperbaiki formulasi, bisa melakukan bisa preprocessing masalah, dilakukan preprocessing dulu, dan bisa juga mengaplikasikan heuristik primal. Jadi secara praktis banyak cut yang bisa ditambahkan pada setiap node yang mungkin memperlambat reoptimasinya. Untuk masalah yang skala besar, investigasi empiris itu biasanya dipakai untuk menentukan jumlah cut yang tepat yang harus diberikan pada root. Jadi dari akarnya yang pertama kali atau node lainnya. Nah, ini beberapa parameter atau variabel yang diberikan. Ada S, jadi masalah IP yang diberikan. Kalau ada LP-nya berarti relaksasi dari S-nya. Kalau YLP arti ada solusi dari LP-nya. Ada Z bar, itu batas atas terendah yang terbaik pada Z di masalah IP. Kalau Z bawah ini berarti lower bound-nya. K itu menunjukkan sub problemnya. Kalau SKLP berarti subproblem dari subproblem dari LP relaksasi dari subproblem. Kalau T di iterasi ke T-nya. Kalau ini berarti subproblem dari LP relaksasi dari apa namanya? Dari subproblem K di waktu T di iterasi T. Kalau ini solusinya di subproblemnya. Y bintang selalulah solusi incumbent yang terkini, solusi terkini ya. Kemudian ZKLP berarti nilai fungsi objektifnya, kalau bar itu batas atasnya, kalau yang di bawah ini yang lower bound yang tertingginya. Ya. Pertama langkahnya adalah inisialisasi. Jadi langkah 0 adalah inisialisasi. Kita preprocessing dulu masalah IP. Artinya kita selesaikan relaksasi LP-nya, SLP. Kalau ternyata SLP-nya invisible, nggak usah dilanjutkan. Pasti IP-nya juga invisible. Begitu. Ingat kemarin apa Ibu bilang relaksasi LP? Yaitu menyelesaikan masalah IP dengan mengabaikan batasan-batasan integernya. Jadi kita mengubah mengubah IP menjadi LP. Ya, mengabaikan dulu kalau menyelesaikan IP gitu ya, dengan branch and cut atau branch and bound, selesaikan dulu. Kalau ternyata tidak ada jawabannya atau invisible ya bisa invisible, bisa unbounded, itu juga bisa juga gitu. Maka masalah IP-nya pun juga seperti itu. Hentikan iterasi, nggak diteruskan mencari solusi IP-nya, pasti invisible juga. LP optimalnya, solusi LP optimalnya terpenuhi di syarat integer ya. Kalau dia LP optimumnya ternyata sudah semuanya pada saat direlaksasi, ternyata kamu dapat sudah nilainya integer, maka IP-nya juga sudah optimal, nggak perlu diselesaikan pakai branch and cut. Gitu. Jadi hentikan iterasi. Kecuali kalau tidak, ternyata ada batasan integer yang nilai variabel keputusannya ternyata belum integer. Maka kita lanjutkan ke step branch and cut. Set lower bound-nya, minta hingga, dan Z bintang adalah hasil dari SLP-nya. Kita set K1-nya. Nih, misalkan SK sama dengan S, gantikan SK pada list node yang aktif, yaitu subproblem. Awalnya tidak ada solusi incumbent yang terkininya. Kita pilih sekarang node-nya. Jika list aktif kosong, hentikan. Berarti solusi incumbent yang terkini Y-nya sudah optimal karena kosong, nggak ada lagi. Akan tetapi kalau masih ada, kita pilih node dengan node K dengan SK. Gantikan SK dari list aktif. Set iterasinya T sama dengan 1. Notasikan subproblem terkininya dengan SKT yang memiliki relaksasi LP-nya ini. Lanjutkan langkah 2. Selesaikan relaksasi LP dari masalah tersebut. Selesaikan kalau invisible, prune. Visible, nggak bisa diteruskan. Kembali ke langkah 1. Choosing node, jadi pilih node lain. Kecuali kalau ternyata tidak invisible, berarti dia dapat optimal solusinya untuk LP. Nih, yang merupakan YLPT. Dan fungsi objektifnya juga dapat.
Lanjutkan ke langkah 3, kita generate cut. Coba untuk membentuk cut untuk masalah yang sudah optimal tadi, SLP tadi dengan memotong titik YLPT. Ya. Jika tidak ada cut yang bisa ditambahkan, lanjutkan langkah 4. Kecuali ada cut yang bisa ditambahkan, tambahkanlah cut SLPT ini pada SLPT ini yang menghasilkan masalah LP baru. Naikkan iterasinya menjadi sejumlah T ditambah 1. Lanjutkan lagi ke langkah 2. Selesaikan LP relaksasi tersebut. Langkah 4 tadi, kalau dia ternyata tidak ada cut yang ditambahkan, yaitu pruning. Kalau ternyata dia kurang dari ini, prune, ya, prune node K, dan lanjutkan langkah 1, pilih lagi vertex. Tapi kalau ternyata YLP-nya memenuhi semua syarat integer dari masalah IP, kita lanjutkan ke langkah 5, di-update lower bound-nya. Jika YLPT melanggar beberapa kendala integer, lanjutkan ke langkah 6, kita harus branching. Nih, langkah 5 tadi, kalau ternyata dia semua integer, kita update. Karena solusi LP optimal YLP-nya memenuhi semua syarat integer, maka solusi visible dari S diperoleh. Dan YLP menjadi solusi kandidat. Set ZK menjadi nilai objektif optimal dari SLPT, yakni ini nilai optimalnya, lower bound-nya. Dan bandingkan dengan Z, kalau ternyata lebih dari, set Z-nya berarti Z sama dengan ZK. Dan Y-nya menjadi incumbent. Sebaliknya, Z ini tidak berubah. Node K di-prune karena tidak ada solusi yang lebih baik yang bisa dicabangkan ke bawah dari node ini. Lanjutkan lagi angka 1, berarti tetap harus pilih node baru lagi. Step 6, yaitu lakukan branching. Di branch atau dicabangkan pada node terkini K untuk membuat subproblem yang lebih lagi, yaitu SK plus 1 sampai seterusnya. Tempatkan, letakkan subproblem baru ini dalam active list atau list aktif dan lanjutkan lagi langkah 1. Pilih node kembali. Ya. Itu step dalam branch and cut. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mau mengenerate, membentuk valid cut dan pre-processing. Di bab 4 kita sudah belajar bagaimana mempreprosesingkan model MIP untuk memperoleh formulasi yang lebih baik. Ya, lebih baiknya itu di tanda kutip seperti ini. Artinya lebih baik itu secara konotasi maksudnya, bukan lebih baik itu dilihat dari apanya gitu ya. Eksposisi dan pengalaman dari praktisi mendukung kepercayaan bahwa formulasi MIP original itu akan paling banyak selalu bisa diperbaiki. Dengan memperbaiki, artinya formulasi baru itu memiliki beda yang lebih kecil antara ruang solusi kontinu yang visible dan ruang untuk solusi integer visible-nya. Jadi sekecil mungkin punya bedanya. Juga artinya bahwa formulasi baru itu memiliki variabel lebih dikit, khususnya variabel integer. Kurang dari gitu ya. Kurang variabelnya atau kurang atau tidak adanya kendala yang redundant. Perbedaan yang lebih kecil antara batas bawah dan batas atas untuk variabel. Singkatnya, formulasi baru itu dengan sifat yang disebut tighter lebih kencang. Jadi formulasinya disebut dengan formulasi yang lebih kencang. Untuk kesamaan dan perbedaan antara pre-processing dan generasi cut, itu dilihat lagi chapter 4-nya. Baik pre-processing maupun cut generation atau generasi cut memberikan step yang serupa untuk mengencangkan, untuk formulasi mengencangkan dengan menambahkan dan atau mengubah kendala dalam model sehingga
space ruang solusi integer tetap tidak berubah, tapi punya ruang solusi kontinu yang lebih kecil. Ya, jadi yang integernya tidak berubah, tapi yang kontinunya jadi lebih kecil. Untuk alasan ini, kadang-kadang makanya kelihatan serupa. Tapi beberapa software, misalnya Lingo, itu keduanya termasuk memiliki opsi pre-processing dan cut generating ya dalam satu tempat. Oke, kita lanjutkan. Akan tetapi preprocessing dan generasi cut itu memiliki beda yang fundamental. Di sini preprocessing itu diaplikasikan ke model original ya untuk membuat model baru yang independen dari masalah relaksasi. Sedangkan cut itu dibentuk dan ditambahkan untuk memotong solusi relaksasi, itu bedanya. Pertama, yang kedua, preprocessing itu melibatkan kendala yang lebih kencang, yang mendominasi kendala yang sudah ada. Sedangkan cut generating itu memperkenalkan kendala yang lebih kencang, yang memotong bagian dari solusi relaksasi tertentu. Itu bedanya. Sekarang kita lihat valid inequalities, jadi pertidaksamaan valid. Pertidaksamaan valid untuk program linier. Pertidaksamaan linier itu dikatakan pertidaksamaan valid untuk LP jika pertidaksamaan itu memenuhi semua solusi visible di masalah tersebut. Di sini kita tertarik bila pertidaksamaannya valid. Jadi memenuhi. Jawabannya ada di teorema ini. Pertidaksamaan linier P transpose X kurang dari sama dengan P0 itu valid untuk polihedron tak kosong P, yaitu dengan P sama dengan X dengan kendalanya ini, jika dan hanya jika ada U lebih dari sama dengan 0 sedemikian sehingga U transpose A itu lebih dari sama dengan P. Dan U transpose B kurang dari sama dengan P0. Untuk memperlihatkan hal ini, kita anggap U sebagai variabel dual dari masalah maksimisasi. Maka dengan teorema dualitas LP, kita punya P transpose X, X kurang dari ini, ya kurang dari sama dengan 0. Jadi kita bisa buat ini kurang dari sama dengan P0 jika dan hanya jika minimumnya kita balik berarti U transpose B, U transpose A-nya lebih dari sama dengan P, U lebih dari sama dengan 0. Jadi kita buat seperti itu. Yakni P transpose X kurang dari sama dengan P0 untuk semua X dalam P. Dan ada setidaknya satu U sehingga U transpose B kurang dari sama dengan P0.
Sekarang kita lihat pertidaksamaan valid untuk program integer. Pertidaksamaan linier itu dikatakan valid untuk masalah mixed integer programming jika dipenuhi oleh set dari semua solusi visible dari MIP, khususnya dengan batasan integer. Diberikan polyhedron P dan solusi LP optimal X bintang elemen P. Kita cuma tertarik di set valid inequalities tertentu yang memotong X bintang. Pertidaksamaan valid tertentu demikian itu kadang-kadang disebut violated cut. Jadi cut yang melanggar atau cut yang dilanggar, cut yang dilanggar. Jadi kalau dia yang memotong di X bintang, ini berarti violated cut, cut yang terlanggar atau yang dilanggar. Masalah yang memuat penentuan apakah X bintang itu adalah polyhedron baru, dan jika tidak untuk menentukan cutting pertidaksamaan yang memotong X bintang, maka disebut masalah separasi, masalah pemisahan. Cut yang dilanggar itu P transpose X kurang dari sama dengan BI itu dikatakan stronger, lebih kuat daripada cut Q transpose X kurang dari sama dengan B2 jika polyhedron resultannya dari P transpose X kurang dari sama dengan B1 itu adalah subset proper dari polyhedron resultan Q transpose X kurang dari sama dengan B2. Nih, di terminologi di bab 4 itu menghasilkan formulasi yang lebih baik. Kita lihat di gambar 12.1. Dot yang solid, jadi titik-titik yang tebal dalam graf itu menunjukkan titik integer yang visible. Pertidaksamaan A, B, C valid, tapi D tidak karena tidak memuat titik integer. Kalau kita lihat nih, A nih, yang A yang ini, kemudian B-nya yang ini, dan C-nya yang ini, itu valid. Karena apa? Karena memuat titik integernya nih, kan titik integernya nih ada di C. Kalau A juga ada di sini di ujungnya. A juga pasti gitu. B juga gitu, ada memuat. Semuanya memuat, ya. Kan titik integernya kan ini nih. Nah, A memuat semuanya pasti, ini bukan ya, sorry. Yang ini bukan, itu kan memuat yang dot yang tebal. Ya, jadi A, B, C itu semuanya valid ya. Jadi memuat titik integer nih, lihat ya. Panah itu menunjukkan daerah ya, itu kan garisnya regionnya, daerahnya ke bawah semua panahnya. Jadi A memenuhi B, tapi D tidak. Kenapa? Ini ada satu yang tidak. Nah, tuh. Ya, jadi D tidak karena ada satu integer yang tidak terikut. B dan C adalah violated cut, tapi A tidak. Ya. Jadi violated cut itu yang valid. Jadi yang valid kita lihat yang violated yang mana. B dan C yang violated tapi A tidak. B dan C itu violated tapi A tidak. Ya, ya B dan C ini tapi A tidak. Jadi syaratnya dia violated apa? Nih, yang memotong X bintang. Jadi yang tidak memotong tidak berarti. Jadi B dan C itu violated, A-nya yang tidak. B dan C iya. Gitu, memotong dia kan. Nih, A tidak, dia di ujung sekali soalnya. Tapi B dan C iya, memotong. Ya. Kemudian mana tadi? Pertidaksamaan C adalah cut yang lebih stronger dari B karena polyhedron baru yang dibentuk dari C adalah subset dari B. Jadi kalau dia merupakan subset berarti lebih kuat cutnya. Jadi C lebih kuat dari B.
Jadi stronger cut itu terbentuk dari violated cut. Jadi gitu carinya, pertama cari dulu valid tidak. Nah, kalau dia valid pasti bisa dicari yang mana violated cut. Dari violated cut itu bisa dicari mana yang lebih stronger. Jadi C yang lebih stronger dari B. Ya, nih C ini lebih stronger dari B karena dia ada di apa namanya terletak. Jadi apa namanya? Karena polihedron barunya adalah dari C itu adalah subset dari B. Jadi polihedron baru yang dibentuk oleh C itu adalah subset dari polihedron yang dibuat dari B. Jadi C itu subsetnya dari B. Itu ya kan lebih jauh B dari C. Jadi C lebih stronger. Lebih stronger, sudah lebih stronger lagi. Stronger itu menyatakan lebih ya, stronger gitu. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Tipe dari inequalities atau pertidaksamaan valid. Berdasarkan tipe dari masalah MIP, kita akan tunjukkan pertidaksamaan valid untuk 3 tipe. Tipe 1, pertidaksamaan valid tipe 1 dibentuk dari masalah murni dan masalah IP murni dan campuran dengan tidak memiliki struktur yang khusus. Keuntungan dari tipe ini adalah bisa selalu digunakan untuk memisahkan titik fraksional atau pecahan dan bisa diaplikasikan ke semua masalah IP atau MIP. Tapi punya kekurangan apa? Yaitu cut yang dihasilkan itu biasanya sangat lemah. Nanti ada di 12.4 dan 12.5. Tipe 2 itu biasanya berasal dari masalah dengan struktur lokal dengan mempertimbangkan kendala tunggal, misalnya set knapsack atau subset dari kendala masalah, misalnya set packing. Pertidaksamaan jadinya dihasilkan pada terbaiknya hanya pada memisahkan titik fraksional, titik pecahan yang invisible ke convex hull dari relaksasi. Biasanya tipe 2 ini adalah merupakan facet ya. Facet dari convex hull dari relaksasi dan harusnya lebih kuat daripada pertidaksamaan tipe 1. Di sini didiskusikan di 12.6 dan 12.7 yaitu tentang set knapsack yang 0,1 dan set dengan 0,1 koefisien. Tipe 3 itu berasal dari bagian besar dari set penuh struktur masalah spesifik seperti kendala flow conservation dalam aliran jaringan, masalah aliran jaringan. Biasanya pertidaksamaan ini sangat strong, sangat kuat karena berasal dari kelas tertentu yang diketahui dari facet dari convex hull dari daerah layak. Akan tetapi aplikasinya terbatas untuk tipe masalah tertentu saja. Cut ini sangat berguna dan banyak diimplementasikan di software MIP. Karena masalah optimasi kombinatorial yang hard, yang sulit, itu menunjukkan beberapa atau semua kendala dengan struktur spesial. Di 12.8 didiskusikan nantinya. Masuk nggak? Ada nanti. Minggu depan berarti ya. Kita lihat teknik membentuk cut. Jadi cut generating ya. Ada 3 teknik yaitu rounding, membulatkan, disjunction, disjungsi, dan lifting. Ya, takut kurang pas Ibu nanti mentranslatekannya, biarkan aja itu rounding, disjunction, dan lifting. Untuk membentuk cut dari kendala. Di bagian ini kita perkenalkan konsep dasar dari teknik tersebut. Sedangkan aplikasi spesifik dari beragam kelasnya ada di subbab berikutnya. Kita lihat rounding teknik. Teknik rounding, pembulatan itu diaplikasikan di chapter 4, ya kan? Kita bulatkan. Misalnya kalau batas atas pecahan dari variabel integer, kita bisa bulatkan ke bawah, dan batas bawah pecahan kita bisa rounded
up, kita bulatkan ke atas seperti berikut. Kalau 3,8 kita buat 3. Kalau lebih, jadi kalau kurang dari, turun ininya. Ya, perhatikan. Bukan ngelihat ininya, bukan ngelihat angkanya ya. Karena 3,8 jadi 4, bulatkan. Bukan, itu kalau angka. Ini kita lihat pertidaksamaannya. Kalau ini kurang dari, kita turunkan juga. Kalau ini lebih dari, kita naikkan juga. Gitu ya. Contoh pembulatan lainnya dalam preprocessing adalah GCD, Greatest Common Divisor, atau bahasa Indonesianya FPB, faktor persekutuan terbesar. Ini FPB. Ya, di mana kendala melibatkan semua variabel integer dengan koefisien integer. Misalnya 6Y1 tambah 3Y2 tambah 12Y3 kurang dari sama dengan 17. GCD dari semua koefisien ini 3 ya kan? 6 koefisien ya, berarti 6, 3, 12. 6 kan? 3 kan? Ya kan, mencari faktor persekutuan terbesar pakai apa? Pakai kupon faktor lah kan. Paling mudah gitu kan? 12, 34, 22 gitu kan. Ini berarti 2 kuadrat kali 3. Ini adalah 2 kali 3. Gitu kan. Jadi yang paling kecilnya, ini semua koefisien ini, yang punya yang paling kecilnya ini, yang kita bisa bagi gitu ya. Bagi semua kendala itu dengan 3 koefisiennya, dan di rounded down kan, dibulatkan ke bawah sisi kanan, yang menghasilkan 5. Kalau 17 bagi 5 berapa? 3, 15, 3 bagi, berapa tadi bagi 3 ya? Sorry. 17 bagi 3, 5 ya. 5 kali 3, 15, 2/7 gitu. Ya kan? Jadi 5 nih hasilnya. Di rounded down kan, karena kurang dari ini. Jadi 5 tulisannya. Gitu ya. Kemudian teknik pembulatan untuk cut generation itu lebih berada dalam cara yang lebih rileks, lebih mudah, jadi lemah sebenarnya, dan diaplikasikan untuk lebih lokal. Misal cut pembulatan bisa diaplikasikan ke kendala yang melibatkan variabel integer non negatif nih, di mana AJ itu bisa sebarang bilangan. Kita bisa bagi kendala dengan bilangan dengan konstanta positif C dan di rounded down kan. Sisi kanannya juga rounded down, jadi kalau pembulatan ke bawah, jadi ini menjadi fungsi bilangan bulat terbesar, atau fungsi floor ini namanya ya kan. Jadi dibulatkan ke bawah berarti. Jadi kita bulatkan ke bawah, sama-sama kita bagi dengan C gitu ya, positif konstanta, kemudian kita rounded down kan. Cut rounding ini relevan dengan masalah IP murni umum. Tetapi sayangnya cut itu yang dibentuk itu sangat lemah. Kita perlu informasi tambahan mengenai struktur masalah untuk membentuk cut yang lebih kuat. Ada beberapa masalah, misalnya node packing, ini ada di bagian awal-awal ya, node packing ini, di mana cut yang lebih kuat itu bisa dikembangkan. Rounding cut yang lebih kuat itu disebut mixed integer rounding, MIR cut, yang bisa dihasilkan dari kendala yang melibatkan variabel integer multiple, ya, kelipatannya, dan variabel continue yang tunggal. Di 12.5 nanti dipelajari. Kita sampai 12.4 saja ya. Kemudian kita lihat teknik disjungsi. Teknik disjungsi itu adalah salah satu yang paling sering digunakan untuk membentuk cut dari masalah yang melibatkan variabel yang kontinu dan integer. Variabel kontinu ini apa? Ini variabel bernilai real ya. Jangan nggak tahu ini. Setiap skripsi ditanyakan mahasiswa itu. Kalau sudah membentuk model LP, model IP, dia nanti ada beberapa buku yang nulisnya variabel keputusannya bernilai integer dan kontinu. Nggak tahu kontinu itu apa. Kontinu itu dianggapnya seperti fungsi aja ya. Memang kontinu karena bilangan real ini kan apa namanya
selangnya kan memang berlaku di semua bilangan gitu, real. Ya, jadi maksudnya continue itu variabel keputusannya bernilai real. Namanya MIP, mix, pasti ada yang integer, ada yang continue, ada yang real. Gitu ya. Itu harus diingat terus-terus gitu ya. Jangan nanti konsepnya kemana-mana tahu gitu, yang dasar malah nggak paham. Jadi teknik disjungsi tadi yang paling sering digunakan ya, yang melibatkan kalau variabelnya perlu integer, perlu juga continue. Itu mudahnya. Di sini kita lihat untuk memudahkan eksposisi, kita lihat kendala set, lihat set kendala yang melibatkan variabel continue-nya tunggal dan variabel integernya juga tunggal nih. Ya, jadi y-nya tunggal ini 1, x-nya juga 1. Ini kendalanya. Jadi y-nya lebih dari sama dengan 0 dan integer. Jadi yang y yang integer, x-nya continue. Pandang daerah visible MIP ini di gambar 12.2. Shaded area yang diarsir itu menunjukkan daerah layak untuk LP relaksasi dari S. Solid line, garis tebal itu menunjukkan titik visible dari S. Asumsikan 0,2,4 adalah titik di mana cut disjunktifnya derive, dihasilkan. Pertama kita partisi menjadi 2 set terpisah dengan menambahkan kendala ini yang kurang dari dan lebih dari dengan batas dengan pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Shaded area jadi area yang diarsir di gambar 12.3 ini. Nah, ini menunjukkan 2 daerah layak yang terbentuk oleh 2 disconnected set. Nah, yang tidak terhubung nih. Ya kan nih. Oke. Dengan yang kurang dari. Jadi yang ini yang kurang dari dan yang lebih dari ini kurang dari sebenarnya ya kan. Lebih dari sama dengan ini kurang dari sama dengan. Karena tandanya ke bawah. Ini tandanya ke atas. Gitu. Kemudian kedua-dua daerah itu visible ke masalah MIP original. Untuk menggabungkan kedua daerah layak, kita aplikasikan teknik disjungsi untuk memperoleh gabungan dari set 2 set disjoint tersebut. Untuk mencapainya kita lihat titik A 0,3 yang memotong Y dari bilangan bulat terkecil 2,4 yaitu 3 pembulatan ke atas. Dan X sama dengan 0 dan titik B 0,42 yang memotong Y pembulatan ke bawah dari 2,4 yaitu 2 dan X plus Y lebih dari sama dengan 2,4. Kalau kita hubungkan titik A dan B dengan garis dan menentukan tanda pertidaksamaan, tuh kevisibelannya diperoleh dotted line-nya seperti ini. Ya, ini ada 5X plus 2Y. Ya. X plus Y 2,4. Kemudian nih, ini titiknya tadi gambarnya. Jadi kalau dia mau menggambarkan ini, jadi ada yang shaded, ini ada yang arsir ya, ada yang diarsir, ada yang apa ini? Ini join ini dan menentukan ketidaksamaannya. Untuk dotted line ini kita dapat dotted line-nya 23 menunjukkan disjunctive cut ya. Cross hatch region, jadi cross hatch ini pengarsiran seperti ini. Itu menunjukkan daerah invisible yang dipotong. Jadi dipotong invisible-nya. Ya. Catatan, pertidaksamaan ini valid untuk original MIP karena semua solusi visible dari MIP tidak berubah dan merupakan violated cut. Karena valid jadi bisa violated cut karena melanggar titik di cross hatch region. Ya, pertidaksamaan itu tadi. Ya, nih. Dan ekspresi kurang dari sama dengan 24. Oke. Berikutnya kita lihat lifting teknik lifting. Lifting adalah teknik untuk memperkuat pertidaksamaan valid
dan memperoleh faset yang mendefinisikan pertidaksamaan khususnya untuk IP yang biner. Ada dua tipe lifting, yaitu sekuensial dengan sequence, ya, independen. Dalam sequential lifting, koefisien cut PJ itu dievaluasi 1/1. Sedangkan dalam sequence independent lifting, PJ-nya dievaluasi secara simultan, serentak, seragam. Detailnya nanti di 12.6. Oke. Sekarang kita lihat cut. Cut yang terbentuk dari set yang melibatkan variabel integer murni. Kita lihat yang pertama Gomori, fractional cut, cut pecahan Gomori. Jadi kita lihat yang pure integer dulu. Ingat kembali metode cutting plane, pecahan, untuk IP murni dibahas di bab 11 awal-awal ya kan. Misalkan optimal LP memuat nilai fraksional atau nilai pecahan dari beberapa variabel dasar YBR di baris R. Ya, nih YBR plus G bar RK YK sama dengan BR sisi kanannya. Dengan J adalah set indeks dari semua variabel non-basic, bukan dasar. 12.1, baris 12.1 itu bisa digunakan untuk menghasilkan cut pecahan Gomori. Nih, cut pecahan Gomorinya. FRK-nya adalah GRK dikurang ini, ya, dikurang rounded down-nya, harus lebih dari 0, dan FR0, sisi kanannya dikurang rounded down-nya, itu lebih dari 0 juga. Kemudian ada shuttle Gomori cut, ya, dari 12.2 tadi dihasilkan dari koefisien yang diupdate GJ bar dari tabel simplex optimal. Jadi dari tabel simplex kita yang terakhir gitu, ditambahkan. Untuk mendapatkan cut pecahan yang sama tapi dalam variabel original dan koefisien GJ, kita gunakan relasi ini. GJ berarti B inverse GJ. B inverse ya inverse dari basis optimal B. Matriks B inverse bisa diperoleh dengan perhitungan secara langsung dari B dengan mengekstraknya dari tabel simplex optimal. Kan optimal sudah dapat gitu kan B inverse ya. Ingat kembali jika tabel simplex inisial memanfaatkan variabel slack sebagai variabel dasar, maka koefisiennya dari variabel slack tadi akan membentuk matriks identitas. Oleh karena itu kita punya matriks updated-nya yaitu B inverse kali I yaitu B inverse. Hasilnya mengimplikasikan bahwa kita bisa secara langsung mendapatkan B inverse di kolom yang terletak di bawah variabel dasar awal dalam tabel simplex. Bisa kita cari langsung gitu tanpa kita menyelesaikan dengan perhitungan. Kemudian kita bisa tunjukkan bahwa cut pecahan Gomori merupakan shuttle Gomori cut. Ini ada teorema. Kalau B beta menunjukkan baris R dari B inverse, beta I menunjukkan elemen ke I dari beta, dan F aksen sama dengan BI dikurang rounded down-nya, maka cut fraksional Gomori FRK YK lebih dari sama dengan FR0 bila ditulis dalam istilah variabel original dan koefisiennya adalah shuttle Gomori cut juga ini. Jadi di rounded down di sini. N adalah jumlah variabel originalnya. F aksennya, kemudian ada ini. GJ adalah kolom koefisien original ke J, dan B adalah kolom sisi kanan original. Ini keluarga ini bisa ditulis dengan bentuk ini. Ya, misalkan pengaliu lebih dari sama dengan ada polihedron juga yang terdefinisi, maka pertidaksamaan ini U transpos GJ YJ kurang dari sama dengan U transpos B adalah pertidaksamaan valid. Ya, karena ini kondisi ini terpenuhi. Kalau kita rounded down ini kita cari pembulatan ke bawahnya,
koefisien non-integer sebelah kiri ini, dari sisi kiri kita peroleh pertidaksamaan validnya seperti ini. Sisi kanan 12,5 itu bisa di rounded down juga, karena YI adalah integer yang non-negatif, yang dihasilkan dari pembulatan sisi kiri. Nah, jadi dibulatkan, ini dibulatkan juga. 12,6 itu terdefinisi untuk sebarang U, membentuk valid inequality untuk masalah IP murni. 3 step dari prosedur Chattal-Gomori, 12,4 sampai 12,6 nih caranya ini tadi. Dari 4, 5, dan 6. Itu bisa digunakan untuk membentuk pertidaksamaan valid untuk masalah IP murni. Solusi dual optimal U untuk LP relaksasi bisa digunakan untuk mencari nilai di 12,4 sampai 12,6. Kemudian kita lihat pure integer rounding cut. Rounding itu merupakan teknik yang sangat sering digunakan untuk membentuk valid cut untuk integer general pure dan program binary pure. Kita katakan, kita lihat ada sih rounding teknik di bab 4 bila melakukan metode preprocessing yang disebut GCD reduction ya. Di sini kita aplikasikan teknik rounding untuk kendala yang kurang dari sama dengan yang melibatkan variabel integer non-negatif ini. Stepnya lebih sederhana. Pertama, kita bagi dulu kendala dengan beberapa konstanta positif D. Jadi sama-sama dibagi D. Ya, nih. Kemudian bulatkan ke bawah koefisien di sisi kirinya. Nih. Kemudian bulatkan ke bawah juga sisi kanannya. Ya. Jika kendala yang diberikan dalam bentuk lebih dari, maka prosedurnya sama, kecuali rounding down dijadikan rounding up. Misalnya nih, contoh derive bentuk integer rounding cut untuk daerah layak integer dari masalah IP murni ini yang terdefinisi di pertidaksamaan berikut ini, dan Y lebih dari sama dengan 0 dan integer. Ini ada bentuk ini. Kita bagi keduanya dengan arbitrary selection. Saya bisa katakan Y9, bisa ambil 9 ini. Misalnya, kita peroleh nih 7 semua. Ya. Karenanya Y-nya semuanya lebih dari sama dengan 0 dan integer, kita rounding up kan ini karena lebih dari kan. Gitu. Koefisien di semua suku, baik di kiri akan memberikan batas atas pada sisi kiri. Jadi kalau kita bagi ini kan jadi satu semua ini. Nih kecuali 4, ini kan kalau kita rounding up kan ini jadi 1, ini jadi 1, jadi 1, jadi 2. Jadi 5 tetap. Lebih dari yang ini tadi, pasti lebih dari ini. Dan akan lebih dari ini. Dan kalau kita buat berarti ini semua lebih dari ini. Gitu ya. Jadi dibulatkan ke atas semua nih karena lebih dari ini. Sehingga hasilnya ini. Pasti ini lebih dari yang ini. Dan ini juga pasti lebih dari ini. Oke. Yang merupakan formulasi yang lebih lemah dari daerah layak. Karena sisi kirinya sudah integer, tinggal kita rounding up kan yang kanan. Jadi ya naikkan ke atas 2. 2/9 berarti 3. Ya. Kemudian cut integrality objektif. Jadi cut integer untuk objektif. Selama proses solusi untuk masalah IP murni, batas atas pada nilai fungsi objektif itu diperoleh dan diupdate. Batas atas ini itu juga bisa digunakan untuk membentuk cut. Jika koefisien objektif D-nya integer, maka keseluruhan sisi kiri juga harus integer, karena variabel Y diperlukan haruslah integer. Misalkan Z bar ini adalah batas atas terbaik sejauh ini. Jadi kita punya cut integrality objektifnya D transpose Y lebih dari sama dengan rounding up-nya. Oke.
Ada beberapa latihannya sih Ibu lihat, kalau Ibu ingat tuh di buku itu bisa diselesaikan. Untuk minggu depan kita bahas 12.5 sampai 12.8. Oke, itu saja materi kita pada sore hari ini. Cukup 1 jam kuliah. Semoga lebih paham. Nanti latihan-latihannya tolong dikerjakan sendiri. Dicoba lagi. Ya. Oke, itu saja dari Ibu pada sore hari ini. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.